Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq, harisun 'alaiha wa wajaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjemaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan segala aspek kehidupan manusia dan meninggalkan kepada kita pedoman hidup. Apabila kita memegang pedoman hidup tersebut, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, maka tidak akan pernah tersesat siapapun yang berpegang teguh kepada pedoman hidup yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita memperbanyak selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW agar kelak di hari akhirat kita diakui sebagai umatnya dan akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang surat Al-Hajj ayat 19 sampai dengan ayat 22 dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 23 halaman 21. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan tentang bagaimana kondisi orang-orang yang kafir terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ayat 19 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru quti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Shadaqallahul 'azim. Ini merupakan gambaran bagaimana kondisi orang-orang yang apabila mereka adalah tidak mengakui terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ayat ini turun pada saat Ali berdebat dengan beberapa orang-orang kafir Mekah. Pada saat tersebut, sebelum terjadi peperangan Badar, Ali itu bersikeras berdebat dengan 6 orang. Ayat ini diturunkan dikarenakan adanya perdebatan khasmani. Hadzani khasmani, ini adalah perdebatan antara dua kelompok kafir dengan kelompok mukmin, di mana di dalam tafsir Mafatihul Ghaib di situ dijelaskan bahwasanya ada 6 orang yang disebutkan fi sittatin nafar min Quraisyin tabarazu yaumul Badr. Mereka itu berdebat pada hari peperangan Badar. Siapa di antara mereka? Hamzah, paman Nabi, Ali, wa Ubaidah ibnu Harith.
Dan 3 orang lagi itu adalah orang-orang yang dari golongan orang-orang yang tidak beriman, yaitu mereka adalah Utbah wa Syaibah wa Rabi'ah wal Walid. Ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Mereka berdebat tentang apa? Ayat ini menjelaskan tentang hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. 6 orang ini berdebat tentang bagaimana posisi Allah. Orang-orang yang meyakini bahwasanya kita ini diciptakan dikarenakan ada Allah, dan sebagian dari mereka 3 orang lain dari orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan tidak ada Allah, dan mereka tidak mengakui adanya hari akhirat, tidak mengakui adanya neraka, tidak mengakui adanya surga. Ini adalah perdebatan kapanpun dan dimanapun. Perdebatan hari ini mungkin kalau dulu mereka berdebat antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir tentang posisi adanya hari akhirat, adanya neraka, adanya surga, maka hari ini bisa saja perdebatan tersebut terjadi di kalangan umat Islam, sesama umat Islam. Dikarenakan apa? Dikarenakan kecanggihan mereka menggunakan akal dan logika berpikir mereka, sehingga mereka menggunakan hal-hal yang memang tidak masuk akal, mempertanyakan sesuatu yang tidak masuk akal, dan menggunakan akal mereka untuk melogikakan tentang Tuhan. Ini adalah salah satu cara yang salah. Bagaimana mungkin kita mengetahui tentang Tuhan itu dengan logika kita, padahal Tuhan itu adalah Allah pencipta. Maka itu tidak akan pernah nyambung kalau seandainya kita mau mengkiaskan, menganalogikan Tuhan dengan akal manusia. Maka inilah terjadi perdebatan pada saat Al-Quran menjelaskan hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Mereka itu berdebat tentang Tuhan mereka, yaitu tentang hari akhirat, tentang surga, tentang neraka. Falladzina kafaru, dan orang-orang kafir, falladzina kafaru, dan orang-orang kafir, qutti'at lahum thiyabun, maka mereka itu akan dipakaikan pakaian. Ini adalah bentuk ungkapan dalam bentuk fi'il madhi. Dalam bahasa Arab, seseorang itu akan mengerti bahwasanya ini terjadi dulunya, padahal ini berita akan datang. Coba bayangkan bagaimana indahnya bahasa Arab itu. Sesuatu yang akan terjadi akan datang, akan tetapi diungkapkan dengan fi'il madhi yang sudah terjadi. Menunjukkan apa? Mereka orang Arab begitu mendengarkan berita seperti ini, ayat seperti ini, mereka itu pasti tahu bahwasanya ini pasti terjadi. Setiap sesuatu yang diungkapkan dengan fi'il madhi itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, sudah lalu, sudah terjadi. Tapi ini perdebatannya, ya, mereka ini perdebatannya yang dulu, akan tetapi akan dipakaikan dengan pakaian dengan api neraka itu akan datang, tapi diungkapkan dengan fi'il madhi. Menunjukkan apa? Pasti orang-orang kafir yang tidak mempercayai tentang Allah, tidak mempercayai tentang hari akhirat, tidak beriman kepada Nabi, mereka itu akan dipakaikan pakaian dari api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, maka mereka akan dituangkan dengan air yang mendidih dari atas kepala mereka. Ini azab. Maka kalau seandainya kita terbayang ayat ini menimpa kepada kita, maka kita akan menangis. Bagaimana kalau seandainya nanti di hari akhirat, toh yang akan disirami dengan air itu adalah kepala kita? Kenapa air tersebut? Air tersebut adalah air yang mendidih, yang akan meluntuh lantahkan semua unsur tubuh manusia. Setelah dipakaikan pakaian dari api neraka, maka mereka itu akan dituangkan air yang sangat mendidih di atas kepala mereka. Pada ayat 20 Allah menjelaskan bagaimana dahsyatnya air tersebut. Kalau pakaian kita sudah menjelaskan dalam beberapa ayat sebelumnya. Dalam surat Ibrahim juga sudah dijelaskan. Mereka itu yang dipakaikan pakaian dari pelakin. Pakaian yang sangat panas yang akan menghancurkan seluruh anggota tubuh, dan kepala mereka itu
akan ditimpakan dengan api neraka, padahal mereka sudah berada di dalam api neraka. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Dengan air yang mendidih tersebut itu akan menghancurkan seluruh apa yang ada di dalam badan mereka dan kulit mereka. Ini ada dua ungkapan penyebutan dua organ tubuh manusia pada ayat ini. Yang pertama sekali, Allah menjelaskan tentang akan menghancurkan perut. Bapak Ibu pernah merasakan bagaimana sakit perut? Ya. Kalau kita sakit perut itu sakit sekali. Mules dia, muter dia, itu sakit. Itu baru muter perutnya. Ada bakteri di dalam perut kita. Begitu sakitnya. Ini bayangkan, air dituangkan dari atas kepala itu akan menghancur, runtuh lantahkan perut manusia. Penyebutan bagian anggota tubuh pada saat disebutkan siksaan itu menunjukkan bahwasanya azab tersebut pedih. Di sini Allah menjelaskan ada dua anggota tubuh yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama sekali adalah butun, perut. Yang kedua itu adalah julud, kulit. Dan kulit sudah pernah kita jelaskan. Dikarenakan lapisan saraf itu terletak pada di atas daging manusia, di bawah kulit. Rasa sakit, rasa enak, rasa dingin, rasa semua rasa itu adanya di bawah kulit. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu pernah merasakan luka yang sobek, yang mendalam seperti itu boleh pegang dagingnya, tidak sakit. Tapi paling sakit itu kalau seandainya luka seperti luka jatuh di aspal, kepleset. Ya, itu paling sakit apabila ini semuanya luka, keseret. Kenapa? Karena yang keseret itu adalah kulit manusia. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengajarkan jangan kamu menguliti binatang kambing itu sembarangan, kuliti dengan cara yang baik, karena itu akan membuat sakit binatang. Dikuliti itu sakit. Nah, ini azab nanti di hari akhirat bagi mereka orang-orang kafir. Itu adalah mereka akan disirami, dipakaikan dengan pakaian api, disirami dengan air yang sangat mendidih sehingga membuat perut mereka itu hancur dan kulit mereka itu akan hancur. Walahum maqami'un min hadid. Dan azab mereka itu adalah mereka itu akan dicambuk dengan besi. Cambuk dalam neraka itu beda Bapak Ibu jamaah dengan cambuk WH kita. Cambuk WH kita itu seperti cambuk unyil ya. Cambuknya kecil. Kalau cambuk yang sebenarnya yang ada di Timur Tengah itu memang cambuknya itu memang panjang dan besar. Dan itu harus dicambuk dengan kekuatan penuh. Tidak boleh dengan seperti itu. Memang harus dibuka sewaktu dicambuk. Nanti boleh dibaca di dalam kitab fikih algojo yang mencambuk itu harus sampai terbuka ketiaknya sewaktu memukul. Nah, kalau misalnya pernah melihat suasana dicambuk, maka kita tidak akan pernah berani untuk melakukan kemaksiatan. Memang sakit sekali. Dan ini disebutkan di dalam sejarah. Kalau seandainya itu dicambuk dengan kekuatan penuh oleh algojo, maka mungkin 40 cambukan bagi orang yang itu sudah meninggal. Tidak akan sanggup tahan 40. Kalau misalnya dilihat di Malaysia ada beberapa narapidana yang dicambuk ya, sewaktu dicambuk sampai berdarah-berdarah. Ini bukti bahwasanya salah satu aktivitas penyiksaan yang paling dahsyat itu adalah dicambuk. Dan ini terjadi di dalam neraka. Namun cambuknya itu bukan dari kulit, bukan dari tali. Tetapi cambuk tersebut dari besi. Bayangkan. Mungkin sekali cambuk itu orang akan terpotong-potong, akan hilang, akan hancur. Na'udzubillah. Ini merupakan di antara azab bagi mereka orang-orang yang kafir terhadap Allah. Pada ayat 22 Allah berfirman dan melanjutkan kondisi orang-orang yang diazab di dalam neraka tersebut. Kullama aradu
ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha, dan setiap mereka kullama aradu ay yakhruju minha, dan setiap mereka ingin keluar dari neraka, berarti ada upaya. Orang-orang yang di dalam neraka itu ada upaya untuk keluar. Di mana kita ketahui? Dengan kata-kata aradu ay yakhruju. Ini ada upaya bahwasanya mereka sudah masuk dan mereka menginginkan keluar dari neraka. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh semua penghuni neraka pada saat mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Mereka ingin mencari di mana pintunya, mereka ingin keluar. Sewaktu mereka sudah lari, ya, maka apa yang terjadi? U'idu fiha, maka mereka itu akan ditarik kembali, akan dikembalikan ke dalam neraka. Kenapa mereka ingin keluar dari neraka? Dikarenakan ghammin, dikarenakan adanya siksaan yang sangat pedih. Maka kita sangat beruntung Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan ayat ini. Agar apa? Agar kita tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah dan kepada Rasul. Inilah kesempatan yang masih diberikan oleh Allah, kesempatan yang paling mahal. Tidak dengan seperti saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita mendengarkan suara azan yang sama, akan tetapi mereka tidak tergerak hatinya untuk melakukan ketaatan dan pengabdian kepada Allah dan kepada Rasul. Maka pada saat kita hadir seperti subuh yang berbahagia ini, jangan pernah berbangga dengan aktivitas ini. Yang harus kita lakukan itu adalah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Dikarenakan masih diberikan kesempatan, kesehatan, kesadaran untuk bisa berubudiyah kepada Allah, mengabdi kepada Allah dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sungguh luar biasa nikmat yang hari ini Allah berikan kepada kita. Tidak, ya, kenikmatan dunia itu tidak pernah dirasakan oleh para sahabat seperti kemudahan kita hari ini. Dulu orang salat subuh itu tidak ada lampu. Patokannya apa? Matahari. Ini yang membuat kita hari ini tidak mau untuk taat kepada Allah secara totalitas. Apa yang membuat kita ini masih enggan untuk mau mematuhi perintah Allah dan Rasul, padahal kenikmatan yang Allah berikan kepada kita begitu mudah, begitu banyak. Maka ini adalah kesempatan kepada kita semuanya. Dikarenakan nanti orang-orang yang di dalam neraka, mereka itu kepingin keluar, kepingin lari dari neraka, akan tetapi u'idu fiha, mereka itu akan dikembalikan lagi ke dalam neraka. Wa dzuqul adzabal hariq, dan rasakan azab yang membakar ini, azab yang sangat pedih ini. Zuq itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati. Dalam bahasa Arab, kalau seandainya ibu menyuruh kepada salah seorang untuk merasakan makanannya, itu mengungkapkan dengan kata-kata zuq hadzal ta'am, rasakan makanan ini. Tapi Al-Quran menggunakan kata-kata zuq, itu adalah untuk merasakan bagaimana pedihnya api neraka. Bayangkan, kata-kata zuq itu biasanya digunakan untuk merasakan kenikmatan, akan tetapi di sini digunakan untuk merasakan bagaimana azab api neraka itu sangat pedih. Maka jangan pernah kita meninggalkan Allah dan Rasul. Kenapa? Karena pada saat seseorang meninggalkan Allah dan Rasul, maka dia tidak akan ada tempat untuk mendapatkan pertolongannya. Namun pada saat seseorang itu berpegang teguh kepada Allah dan Rasul, maka lihatlah bagaimana kisah Yusuf. Nabi Yusuf dari kecil itu adalah anak yang baik, mempunyai ayah yang baik. Pada saat dia ingin dizalimi oleh saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Dia dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dikarenakan konsistensi ayahnya dan dia terhadap Allah dan Rasul, walaupun dia masih kecil, maka Allah menjaganya. Pada saat dilempar ke dalam sumur, maka apa yang terjadi? Maka dia disambut oleh malaikat. Agar apa? Agar dia bisa selamat. Pada saat Nabi Yusuf
konsisten terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, tidak melakukan kemaksiatan zina, ya, maka apa yang terjadi? Allah meninggikan derajat Nabi Yusuf menjadi penguasa di negeri Mesir. Ini adalah janji yang sudah pernah disampaikan dan pernah dikisahkan kepada kita di dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan kumpulan kisah-kisah, bukan dongeng. Kisah yang menjadi ibrah kepada kita semuanya. Agar apa? Agar kita tidak tersesat. Agar apa? Agar kita sukses dalam menjalani kehidupan ini. Lihatlah bagaimana orang-orang terdahulu pada saat dia digoda oleh perempuan, maka dia tetap istiqamah untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka Allah tinggikan derajatnya. Ada orang yang pada saat diberikan jabatan, pada saat diberikan kesempatan oleh Allah dengan amanah jabatan, dia melakukan kemaksiatan. Apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah kehidupan yang menjadi sukses, kecuali orang tersebut dia bertobat kepada Allah, meninggalkan dan berjanji pada dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka ini adalah pelajaran penting kepada kita. Agar apa? Agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang digambarkan di dalam surat Al-Hajj ini, di mana orang-orang yang akan dipakaikan pakaian dari api neraka, disirami dengan air yang mendidih sehingga meluntuh lantahkan seluruh anggota tubuhnya. Kulitnya dan perutnya itu akan hancur. Dan setelah itu orang-orang tersebut merasa kesakitan yang sangat luar biasa di dalam neraka, ingin melarikan diri. Namun apa yang terjadi? Setiap upaya melarikan diri mereka, maka mereka akan ditarik kembali, akan dicampakkan kembali ke dalam neraka, sehingga mereka disuruh rasakan oleh Allah dengan azab yang sangat pedih ini. Semoga ini menjadi pelajaran kepada kita semuanya. Agar apa? Agar kita tidak bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasul. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan selama ini, sehingga kita tidak dimasukkan ke dalam nerakanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.